Siapa yang kali ini menonton pertandingan timnas Indonesia dengan rasa tenang, nggak deg-degan, nggak panik, nggak merasa tertekan, dan salah satunya adalah saya. Ya, kali ini saya menonton pertandingan timnas, nggak tahu kenapa rasanya tenang, nggak ada deg-degannya, nggak ada paniknya, nggak seperti biasanya. Biasanya saya menonton pertandingan timnas, apalagi melawan tim yang levelnya mungkin di atas kita ya, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand gitu, rasa deg-degan itu pasti ada. Nggak usah ngomongin skor, nggak usah ngomongin kemenangan. Walaupun kita memenangkan pertandingan, tapi sebelum peluit wasit dibunyikan, entah kenapa rasa was-was itu selalu ada. Beda dengan kali ini. Dari babak awal saya merasa tenang, santai lah. Wah, ini pertandingan kok kayak gini, nggak seperti biasanya, berbeda dengan kemarin waktu di Piala Asia atau di GBK. Kemarin saya masih ada rasa deg-degannya, rasa paniknya masih ada karena kita hanya menang 1-0 dan semuanya bisa terjadi. Namun entah itu kita diserang atau entah itu Vietnam menguasai bola, rasa panik itu nggak ada karena saya melihat pertahanan Indonesia sangat bagus, sangat solid. Vietnam dibuat seperti kebingungan, entah itu mau umpan pendek, umpan cepat, pergerakan cepat yang seperti biasa diperagakan Vietnam kali ini nggak begitu terlihat, selalu bisa dipatahkan, bahkan sampai mereka mencoba long ball, mencoba umpan terobos seperti biasanya yang biasanya membahayakan tim kita. Namun kali ini tetap bisa dipatahkan. Ini membuat saya merasa tenang. Wah, saya pede waktu menonton pertandingan dari awal. Ini kayaknya bakal menang kalau mainnya kayak gini terus. Dari babak awal kita sudah bisa mengontrol jalannya pertandingan. Biasanya karakter Indonesia ketika melawan Vietnam, Thailand gitu ya, kita seperti kesulitan memegang bola, kita kesulitan memperagakan umpan-umpan yang diinginkan pelatih. Selalu ketika akan menguasai bola selalu dipres, selalu diganggu oleh tim lawan, dan akhirnya berujung dengan lepasnya bola dari tangan kita. Namun kali ini tidak. Kali ini kita masih bisa memperagakan umpan-umpan pendek, umpan-umpan panjang, masih bisa mengontrol jalannya pertandingan dari awal. Pressing dari lawan, dari Vietnam maksudnya, itu juga masih bisa masih bisa diantisipasi. Kita masih bisa keluar dari pressing Vietnam. Memang secara pertandingan serangan kita nggak terlalu intens, nyerang terus menekan terus tuh enggak. Kadang kita juga bermain pelan, sabar di belakang, kalau ada kesulitan dikit ke belakang lagi. Apalagi ketika kita unggul 1-0 itu kan kita terlihat lebih sabar di belakang, umpan-umpan. Kalau ada pressing dikit balik lagi ke belakang, lebih sabar, lebih tenang, menunggu momen ketika Vietnam lengah, dan ketika lengah kita baru ngegas lagi menyerang. Mungkin bagi pecinta sepak bola yang menyukai sepak bola menyerang, mungkin ada fase-fase di mana kita menonton pertandingan tadi merasa bosan, kok cuma gini sih, wah nyerang lagi dong, ayo dong nyerang lagi gitu ya. Mungkin ada fase-fase itu, tapi itulah jalannya pertandingan, itulah mungkin strategi yang diterapkan dari tim untuk mengontrol fisik mereka, untuk mengontrol tempo permainan agar kita tidak cepat lelah. Dan gol dari Jai Itses memanfaatkan sepak pojok, mungkin ada yang bilang itu kan sepak pojok bola mati ya, untung-untungan lah ya. Oke, nggak apa-apa, dibilang untung-untungan nggak apa-apa karena itu memang dari bola mati. Tapi seuntung-untungnya dari sepak pojok, kalau Jai Itses tidak bisa menempatkan posisi dengan baik, tidak bisa mengontrol headingnya dengan baik, ya nggak bakal jadi gol. Tapi oke lah, nggak masalah kalau ada yang bilang misal ada yang bilang itu kan dari bola mati. Tapi gol yang kedua dari Ragnar itu menurut saya berkelas. Dia bisa menusuk, dia bisa merangsek ke dalam dan menggunakan kaki kirinya sehingga mencetak gol. Saya salutnya satu dengan Ragnar ketika merangsek masuk ke dalam. Kalau Anda cermati, ketika sebelum melepaskan tembakan, dia
masih sempet-sempetnya mencari rekannya. Barangkali ada rekan yang ada di posisi yang lebih menguntungkan. Kalau dilihat dia masih toleh-toleh gini kan, nyari rekan-rekannya. Jadi dia itu walaupun ketika dikerubuti pemain Vietnam, dia masih tenang, masih sempet-sempetnya mencari teman lain, nggak hanya fokus ke bola, nggak hanya mata kuda melihat bola, masih sempat-sempatnya masih bisa menoleh mencari rekannya. Dan akhirnya mungkin dia merasa tidak ada temannya yang ada di posisi yang menguntungkan, sehingga dia melakukan tembakan cepat, keras, mendatar ke pojok. Bagus sekali tembakan Ragnar tadi. Oke, selanjutnya di babak kedua saya berharap pertandingan berjalan seperti di babak pertama. Kita bisa mengontrol bola, kita bisa ya lebih mengendalikan permainan lah. Namun ternyata Vietnam mengambil inisiatif. Mereka berusaha untuk menekan kita, berusaha untuk memegang bola dengan umpan-umpan gaya Vietnam. Ya lebih cenderung di babak kedua kita lebih cenderung di belakang lah. Umpan-umpan Vietnam juga bagus, menekan, dia berusaha menekan. Kita malah jarang menekan Vietnam, jarang sekali. Lebih permainan lebih banyak di area kita. Namun kembali lagi, umpan-umpan Vietnam yang sering diperagakan di Piala AFF nggak ada apa-apanya, selalu hilang, selalu bisa dipatahkan. Memang dia bisa menekan, namun nggak begitu membahayakan, dan mereka bisa melakukan umpan-umpan namun di tempat yang aman. Jadi kita santai-santai aja, dia umpan-umpan di tempat yang aman kok, nggak masalah. Kita santai, kita menunggu mereka ngepres dikit-dikit, nunggu serangan balik. Dan Vietnam terlihat seperti frustasi, seperti grogi, seperti bingung, udah mau ngapain lagi, bingung mau dikemanakan lagi ini bola. Mau umpan-umpan pendek bisa dipatahin, mau umpan panjang juga kita bisa tenang mengantisipasi. Walaupun ada beberapa momen yang seandainya kita lengah, itu akan bisa berakibat fatal buat gawang kita. Namun it's okay, semua berjalan baik, semua berjalan normal, semua berjalan menyenangkan lah untuk tim kita. Dalam pertandingan tadi pun saya lebih melihat bahwa kita bermain lebih lepas, kita bermain lebih santai, lebih enjoy, saling menguatkan, saling support, saling membantu daripada Vietnam. Vietnam seperti lebih tertekan karena mereka bermain di publik sendiri dengan tekanan, dengan pertandingan yang wajib menang setelah kalah kemarin di GBK. Itu mungkin akan membuat tekanan bagi mereka sehingga mereka nggak bermain seperti biasanya. Dan kemudian ditutup gol oleh Ramadhan Sananta di menit ke 90 berapa, 98 atau berapa ya, memanfaatkan dari tembakan pojok, terjadi kemelut sedikit, ada pemain melepaskan tembakan, dan harusnya Egy yang mencetak gol. Itu kan heading Egy tapi sayang kena tiang, namun akhirnya Ramadhan bisa menutup dengan gol. Intinya saya hari ini senang sekali karena melihat permainan timnas dengan sangat baik, sangat tenang, nggak seperti biasanya, nggak membuat deg-degan, nggak membuat frustasi penonton. Saya senang sekali. Terima kasih untuk pemain-pemain yang sudah berjuang di lapangan. Terima kasih untuk pelatih, staf, dan karyawan semuanya. Saya berterima kasih pada kalian semua karena Anda bisa membuat tim ini menjadi solid dalam pertandingan ini, bisa lebih kompak, lebih memberi ketenangan pada penonton. Terima kasih untuk semuanya. Dan selanjutnya nggak usah berlama-lama kita pesta, nggak usah berlama-lama kita seneng-seneng, kita langsung fokus ke pertandingan selanjutnya. Kita masih punya pertandingan melawan Filipina dan Irak. Semoga pertandingan selanjutnya bisa lancar, bisa menang, sehingga kita bisa lolos ke fase berikutnya. Maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola sesuai dengan kapasitas kita.